Oke, kali ini gue mau bahas soal yang udah gue kasih ke kalian ya. Yang soal tentang, jadi ada bidang miring gitu ya. Aduh, susah banget gambarnya. Ada bidang miring gitu ya. Terus dia punya sudut, apa nih? Sudutnya theta kalau nggak salah. Theta. Yang tegak lurus ya kan. Ini. Terus ke sini nih, ada sudut theta gitu ya. Ini kayak segitiga siku-siku gitu ya. Theta. Oke. Nah, katanya di situ ada balok nih. Balok yang masanya M gitu ya. Balok yang masanya M. Itu turun ke bawah ya kan, turun ke bawah, set bawah gini nih. Terus yang A itu kan dia nanya, yang A itu nanya berapakah AX-nya atau percepatan arah X-nya kan ya. Oke, sekarang berarti kan kita gambar dulu ini, terus ini jangan lupa ada gaya geseknya, ada gaya geseknya sini, ada gaya gesek nih, ada gaya gesek FK gitu ya, FK, yang nilainya sama dengan mu n, mu mu itu koefisien gesek dikali sama n itu apa? N itu adalah apa namanya, koefisien gesek. Terus dia kan juga punya, oke kita gambar dulu ya ininya, diagram gayanya. Kalau kalian mau nyelesain yang namanya dinamika partikel yang kayak gini nih, jadi ada balok gitu mau gerak, terus tanya percepatannya. Itu usahakan kalian gambar dulu ya diagram gayanya. Jadi kalian cari sigma fx-nya apa, sigma fx-nya apa, terus sigma fy-nya apa gitu ya, sigma fy atau total gaya di arah y gitu ya, sigma fy. Oke. Nah, baru nanti kalian selesain gitu kan. Oke. Nah, kan di sini di apa ya, di sistem ini kan dia punya gaya normal gitu kan. Dia punya gaya normal sini nih. Nah, yang udah gue kasih ke kalian konsepnya adalah kalau gaya normal itu kan selalu dia selalu ya, selalu tegak lurus sama bidangnya. Jadi tegak lurus nih. Terus dia ada yang namanya gaya berat juga ya kan. Dia punya gaya berat nih ke sini mg. Jadi dia searah sama apa namanya nih, tinggi bidang miringnya ya, searah ke tinggi bidang miringnya. Oke. Itu. Nah kan yang ditanya itu kan arah X-nya kan ke sini ya. Arah X-nya kan ke sini nih. Arah X-nya ke sini, arah Y-nya ke sini, ya kan? Oke. Nah, berarti kita harus ubah ini ya. Sistem apa namanya nih? Diagram gaya ini menjadi X, arah X-nya ke sini, arah Y ke sini. Berarti kita harus ubah nih. Kan N ini udah searah sama Y ya. Jadi kita nggak perlu proyeksiin lagi. FK-nya juga udah. Yang belum itu kan MG-nya nih. Yang belum itu kan gaya beratnya belum ke apa namanya itu belum diproyeksiin, maka kita proyeksiin. Caranya gimana? Gampang aja. Jadi kan kita lihat nih, ini kan ada MG nih, searah sama tinggi bidang miringnya. Terus ini arah Y, arah X-nya kan. Ini arah X-nya nih. Arah X-nya ke sini. Terus ini ada tetanya gitu kan. Nah, ada tetanya sini nih. Ada tetanya di sini ya, ada teta. Ini apa? Besarnya sudut teta gitu ya. Terus di sini kan ada, kan ini tegak lurus ya kan. Ini tegak lurus nih. Berarti kalau nih 90 derajat, ini kan 90 derajat nih, 90 derajat. Terus ini teta. Berapa di sini berapa nih? Oke, kalau kalian tahu kan segitiga itu jumlah sudutnya itu sama dengan 180 derajat. 180 derajat. Itu kan sama dengan penjumlahan sudut-sudutnya ya kan. Ini 90 tambah teta, tambah ini nih, tambah sudut X ini nih yang kita nggak tahu. Maka kita boleh nulis X juga. Berarti kan X tambah 90 tambah teta. X tambah 90 tambah teta sama dengan 180 ya kan. Maka kita tinggal cari X-nya. Oke, X-nya kan sama dengan berarti 90 min teta ya kan. 90 min teta. Oke, udah ya. Udah kita cari nih. Berarti kan si MG ini kan dia punya sudut di sini nih. X-nya boleh kita hapus ya X-nya ya. X-nya kita hapus dulu. X-nya kita hapus dulu. Mana tadi ya? Spotlight tadi. Apa tadi? Bukan text draw. Nah, di draw-nya akan draw. Terus. Oke. Tadi kan ini 90 min teta ya kan? 90 min teta. Terus ini kan ada bidangnya. Ini bidang X nih kan. Ini bidang X. Ini bidang Y-nya. Ini bidang Y-nya. Oke ya. Oke. Nah, terus gimana? Ya udah kita proyeksiin nih. Jadi ada gaya nih 90 min teta.
90 min theta gini ya. Begini. Begini. Jadi kan apa ke arah Y ke arah X itu kan dengan sudutnya ini 90 min theta. Sebenarnya bisa kan pakai satu lagi, cuma menurut gua ini cara yang lumayan mudah ya. Oke. Nah, kan kalau ini kan MG nih. Maka kalau ke sini kan dia MG, kalau proyeksi dekat sama sudutnya. Ini kan samping sudut nih, proyeksi samping sudut. Maka ini jadinya MG cos 90 min theta ya. MG cos 90 min theta. 90 min theta ya kan? 90 min theta. Terus yang ini nih, ini kan jadinya MG sin 90 min theta ya kan. Oke, kita agak sini dikit. MG ya, massa kali gravitasi dikali sin 90 min theta. Lalu bentar. Sin 90 min theta. 90 min theta. Oke ya. Udah kita gambar nih. Nah, kalau kalian tahu, kalau kalian belajar ya matematika kelas 10 ya, kalau yang udah belajar, kan kalian tahu nih, cos 90 min theta kan bisa diubah jadi apa theta gitu ya. Nah, maka ini bisa diubah nih, MG cos 90 min theta, MG dikali cos 90 min theta. Duh, nggak bener. MG kali cos 90 min theta, cos 90 min theta, itu sama dengan MG kali sin theta ya. MG. Nah, kalian masih buka-buka lagi nih pelajaran-pelajaran kelas 10 gitu ya. Terutama yang sudut 90 min gitu ya. Sudut 180 min itu dibuka lagi karena itu penting ya. Penting buat fisika, kalian nanti mau belajar fisika harus bisa menguasai matematikanya dulu. Oke. Ini kan kita hapus dulu nih berarti ya. Ini hapus, jadinya adalah MG sin theta. Sini MG sin theta. Terus kalau ke sini berarti sin theta hapus ya, sin thetanya. Oke. Salah, mana tadi? Nah, dia. Ini G, ya, MG. Aduh, susah bener. MG, ini MG cos theta. Cos theta. Berarti kita dapat nih persamaan gayanya ya. Udah dapat, berarti kita tinggal clear semua ya, clear semua nih. Clear all drawings. Nah, udah. Kan kayak gini nih dia bendanya. Ini ada ke sini nih MG 90 min theta, MG sin theta ya. Tadi MG sin theta. Ke bawah ini MG cos theta ya kan. Terus dia punya friction ya atau apa namanya nih. Oke, bener dulu lagi koma sebentar. Oke, nah nanti juga punya friction atau FK ya, gaya gesek kinetik. Terus dia juga punya namanya gaya normal. Oke, yang perlu kalian tahu, benda ini kan geraknya kayak gini nih. Ini kan arah X nih. Ini kan arah X, ya kan? Ini arah X. Ini arah Y. Kan dia geraknya cuma kayak gini nih. Ya kan? Arah geraknya kan kayak gitu. Dia kan geraknya itu nggak kayak gini nih. Geraknya nggak kayak gini. Apalagi kayak gini, bukan. Ini bukan. Ini bukan. Yang benar kan yang ini nih. Berarti kan dia cuma bergerak di arah X doang kan. Dia cuma gerak di arah X doang nih. Berarti arah Y-nya 0. Ya kan? Berarti percepatan arah Y, AY gitu ya. AY itu 0. Ya kan? AY itu sama dengan 0. Aduh. AY itu sama dengan 0 nih. Oke. Nah, terus gimana nih kalau AY sama dengan 0?
Ya udah, berarti kita gambar dulu nih, kita hitung dulu sigma fx Jadi kan sigma fy gitu ya. Sigma fy itu kan sama dengan m kali ay kan. Masanya benda dikali sama percepatannya benda di arah y gitu kan, di arah y. Nah, ini kan sama dengan 0 nih. Ini kan 0 katanya. 0. 0 kali m ya 0 juga ya kan? 0. Berarti sini 0. 0. Nah, ini n nih, ada n. N-nya, nah kita sepakat ya kalau arah ke atas itu positif. Arah ke atas itu positif. Arah kanan juga positif ya kan? Arah kanan positif. Berarti kalau arah sebaliknya minus ya. Berarti kan ini n. Plus n gitu ya. N min mg cos theta. Mg cos theta sama dengan 0 nih katanya. Nanti kan n itu sama dengan mg cos theta. Ya kan? Pakai aljabar biasa aja. Pakai aljabar biasa aja, kalian dapat hasilnya kayak gini. Mg cos theta. Ya. Cos theta. Nah, gitu. Terus gimana nih? Berarti kalian bisa nemu nih nilai FK-nya berapa? Nilai FK-nya berarti kan itu kan nilai FK itu kan sama dengan kan nilai FK itu sama dengan mu n. Misalnya mu kali n. Berarti ini sama dengan n-nya kita ganti ini ya. N-nya kita ganti ini. Kita udah nemu n sama dengan mg cos theta. Berarti mu kali mg cos theta. Mu mg cos theta. Cos theta. Itu. Nah, terus katanya sigma fx itu sama dengan max ya kan? Sigma fx gitu ya. Sigma fx sama dengan max. Ini pertanyaan yang A ya. Sigma fx sama dengan max. Oke, gini ya, benar. Berarti kan kita tinggal nulis nih. Ini kan ada mg sin theta arahnya ke kanan, ada fk arahnya ke kiri. Berarti kita kurangin aja mg sin theta dikurang fk ya kan? Mg sin theta kurang fk. Itu sama dengan max gitu ya. Sama dengan max gitu ya. Sama dengan m kali ax. M kali ax gitu ya. Nah, berarti ya udah. Ini kan fk-nya sama dengan ini nih. Sama dengan ini kan katanya kan. Ya udah kita ganti aja nilainya. Mg sin theta gitu ya. Mg sin theta min mu mg cos theta ya kan, mu mg cos theta mu mg cos theta sama dengan max. Sama dengan max. M kali ax. Ini kita coret ya m-nya. Sama semua kan m-nya. Sudah. Berarti kan hasilnya sama dengan ini nih. Nilai ax itu sama dengan ini. Gampang ya yang ini soalnya ya. Sin theta. Bentar. G-nya kita keluarin aja. G-nya kita G-nya kita faktorin jadi kan G dikali sama sin theta gitu. G dikali sama sin theta min mu cos theta ya kan, mu cos theta gitu ya. Oke, udah nih dapat ax-nya, percepatan ax kita udah dapat ax sama dengan g kali sin theta min mu cos theta. Terus yang b-nya kita dapat juga ya, dapat yang ini sigma f-nya kan sama dengan 0 berarti kan. Nah, dapat juga n sama dengan mg cos theta. Nah, yang terakhir ini banyak salah nih. Oke, nih gue clear dulu ya. Kalau kalian mau screenshot, silakan screenshot. Ini gue clear dulu. Yang terakhir itu kan yang C ini. Yang C ini kan ditanya kalau dia udah menempuh waktunya T gitu ya, waktunya T. Maka berapakah S-nya kan? Maka berapakah perpindahannya? Nah, ini banyak yang keliru ya, banyak yang keliru. Jadi mereka tuh makanya gini. V itu sama dengan S per T.
Maka kalau gitu apa namanya? A sama dengan V per T. Maka kita masukin V-nya ke dalam situ. V-nya jadi gini dia. V per T S per T kuadrat gitu kan, S per T kuadrat sama dengan A gitu kan, sama dengan A. Nah, ini cara kayak gini mohon maaf tapi ini caranya salah ya. Caranya salah. Tapi dapat poin juga. Kenapa? Karena kalian udah usaha jawab gitu. Jadi gua nggak tega juga kalau ngasih nilainya 0 gitu ya. Kasihan. Oke. Nah, caranya gimana? Nah, kan ini nih. Karena dia punya percepatan ya, A gitu ya, percepatan AX gitu kan. AX sama dengan G. Ini sebenarnya kalian bisa temuin di buku-buku kelas 10 ya, di buku-buku kelas 10, terutama bagian mekanika. Bagian apa namanya itu? GLBB gitu ya. Bagian GLBB itu situ banyak tuh pembahasannya tentang gerak lurus sederhana ya, gerak lurus berubah beraturan gitu ya, GLBB. Ini contoh soal GLBB sebenarnya. Ini contoh soal GLBB. Kan pertanyaannya kenapa? Ini kan pertanyaan yang sebenarnya nggak nyambung sama materinya kan. Kenapa nih gue tanyain? Kenapa gue tanyain? Karena yang kayak gini-ginian ya, yang apa namanya tuh soal-soal kayak gini, itu tuh banyak keluar di SBMPTN. Jadi nggak cuma apa namanya tuh, nggak cuma diagram gaya doang, gaya apa Newton doang. Kadang-kadang ini dicampur juga sama yang kayak gini-ginian nih, dicampur sama GLBB gitu ya. Makanya gue pengen ngelatih kalian gitu ya, supaya kalian tuh nggak itu aja materinya, nggak apa namanya, nggak sempit gitu ya. Jadi kalian lebih lega lagi ngelihat fisika itu, jangan kayak bagian yang terpisah-pisah, tapi bagian yang terintegrasi gitu ya. Ya udah, berarti kan oke, kita balik lagi ya. AX itu kan sama dengan dV per dt gitu ya. AX itu kan, ini kalian perhatiin aja, nggak usah pelajarin. Ini kelas 11 sebenarnya, pelajaran kelas 11. dV per dt gitu kan, dV per dt. Maka kan kita bisa ubah persamaan jadi kayak gini. AX sama dengan AX kali dt itu sama dengan dV. Nah, kita integralin keduanya, diintegralin juga. Ini kan dt nih, di waktu gitu kan, perubahan waktu. Berarti kan dari 0 sampai t kan, waktunya dari 0 t sama dengan 0 sampai t sama dengan t. Nah, ini juga sama nih. Kan kalau makanya gue suruh nanya ya, kenapa kalian tuh nggak nanya, gue juga heran gitu ya. Harusnya kalian nanya aja. Karena nih ada bagian pentingnya nih. Soalnya di soal itu kan nggak dikasih tahu apakah kecepatan awalnya 0 atau enggak. Makanya di sini gue kecepatannya gue nolin aja ya, 0 sampai V gitu ya, 0 sampai V. Jadi di atas itu dia diam dulu, karena dapat percepatan dia jadinya turun gitu ya. Oke, jadinya kan AT, ini kan AX kali T. AX kali T sama dengan V gitu ya. Nah, kalian mesti tahu juga V itu kan turunan pertama dari dari perpindahan ya kan, perpindahan ds per dt gitu ya. Ini gue nurunin rumus gitu ya. Kalau kalian misalnya ini skip aja langsung ke rumusnya. Kalian sebenarnya bisa ngapalin rumusnya juga. Jadi tinggal dihafalin aja rumusnya. Nggak usah dipakai integral segala. Kalau kalian pakai integral ya kalian kalau lagi lupa aja gitu ya. Ini kan supaya kalian tahu asal rumusnya dari mana gitu ya. AX kali T dt sama dengan dV kan. Sama dengan ds kan. Kita pindahin lagi. Kita integralin deh. Integralin. Dari 0 sampai T waktunya kan. Dari 0 sampai T waktunya. Integralin dari perpindahannya dari 0 sampai S ya kan. Sampai S gitu. Maka jadinya nih setengah AX kali T kuadrat. Setengah kali AX kali T kuadrat. Sama dengan S gitu kan. Sama dengan perpindahannya. Oke. Jadi kita dapat nih AX sama dengan segini nih. AX sama dengan G sin theta min mu cos theta. Kita ubah aja berarti kan ya. Berarti kan setengah dikali G kali sin theta min mu cos theta. Sin theta min mu cos theta.
dikali T kuadrat. Dikali T kuadrat. Itu sama dengan S. Ya, dia dapat jawabannya. Oke, berarti yang ABC-nya udah gue jawab. Berarti sudah selesai pembahasannya sampai sini aja. Nah, yang gue pengen, oke, ini udah selesai ya sebenarnya, udah selesai. Jadi beginilah semua jawabannya. Kalau misalnya kalian ada yang misalnya kalian masih ada yang bingung gitu ya sama pertanyaannya atau sama jawaban gue, silakan tanya aja di kolom komentar ataupun di mana-mana lah. Ada di WA gue, ada di line gue, terserah. Atau mau nanya di Google Classroom juga nggak apa-apa, biar semuanya lihat gitu ya. Nggak usah ragu, nggak usah minder, apalagi nggak usah malu gitu ya, karena nggak bisa, karena ya dulu gue juga nggak bisa, tapi karena belajar pasti bisa gitu ya. Jadi jangan patah semangat lah ya. Kalau nggak bisa, coba lagi, jangan udah putus asa. Kok gue kayak motivator ya, nggak apa-apa. Oke, ini sudah selesai, gue matiin ya.